apa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu monyet-monyet, maling-maling itu dablek, nggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, sahabat tentu tercengang melihat para menteri yang hebat-hebat berjoget ini. Mereka berjoget menunggu kedatangan pemimpin Turki baru lalu, Erdogan. Mereka berjoget ria. Dan ketika mereka berjoget yang memiriskan kita, mereka seakan lupa dengan nasib rakyat. Nasib rakyat yang kemarin ini antri gas LPG 3 kg. Ada malah yang meninggal gara-gara antri gas LPG tersebut. Tetapi kita melihat di sana menterinya Bahlil joget-joget. Waduh, saya akan tidak tahu dia atau lupa dia dengan rakyat yang mati, yang meninggal, yang menghembuskan napas terakhir gara-gara mencari gas LPG. Dan juga kita melihat para menteri kita ini seakan lupa dengan nasib rakyat, nasib para nelayan yang sulit melaut karena dihambat oleh pagar laut yang heboh kemarin itu. Sahabat BN, apakah ini cerminan dari pemimpin kita di Republik ini sekarang? Mereka berjoget di tengah-tengah penderitaan rakyat yang sekarang ini sulit sekali ekonominya. Pembeli beras saja mereka sulit karena harga beras sebentar melambung, sebentar melambung. Harga kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak stabil. Ditambah lagi sekarang ini dengan ancaman kesulitan hidup yang akan muncul di tengah-tengah Republik ini akibat kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Dengan adanya efisiensi ini, tentu saja taraf ekonomi ASN terutama yang golongan rendah, golongan 2 atau sederajat dengan itu, untuk pegawai yang lain, tentu saja mereka akan kesulitan karena tidak ada lagi honor-honor yang mereka terima di luar gaji. Dan kadang-kalanya gaji itu telah tersedot oleh cicilan bank karena SK sudah tergadai di bank, mungkin untuk beli motor atau mungkin untuk bangun rumah, memperbaiki rumah subsidi. Sahabat BN, kalau daya beli ASN atau pegawai negeri TNI dan Polri menurun, tentu saja efeknya kepada pedagang-pedagang kecil yang berada di pasar-pasar tradisional juga akan kesulitan jual beli, akan susah jual beli. Jadi akan berdampak kepada kepahitan hidup rakyat yang makin hari semakin akan terhimpit. Tetapi sahabat BN, para menteri kita ini seakan tidak hirau dengan itu. Mereka berjoget ria dan mereka tentu tidak sadar joget-joget mereka ini akan tersebar, akan viral seperti sekarang ini di tengah-tengah publik. Jika kita kaitkan dengan sumpah yang dikemukakan oleh Presiden Prabowo bahwa dia siap mati demi kepentingan rakyat, tentu saja bagaikan siang dan malam dengan para menterinya ini. Di tengah-tengah Presiden Prabowo bersumpah kepada rakyat dengan disaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa dia siap mati demi kepentingan rakyat. Tetapi para menterinya siap joget di tengah penderitaan rakyat, menari-nari di tengah ratap tangis rakyat. Ini kecerminan pemerintahan kita yang pro rakyat. Ini kecerminan para pejabat kita yang bekerja untuk rakyat. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim.
begini cerminan dari para pemimpin kita yang kita percayakan untuk memperjuangkan nasib rakyat, untuk memperbaiki nasib rakyat, untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Tidakkah dia menyadari para menteri yang joget-joget ini nih, bahwa rakyatnya sekarang sedang merintih oleh kepahitan hidup, sedang susah sekarang ini. Apapun sekarang ini yang dilakukan susah untuk mendapatkan uang. Mendorong gerobak, hilir mudik kampung, masuk gang keluar gang, untuk menjual sate, untuk menjual bakso, untuk menjual macam-macam kuliner kecil-kecilan untuk mendapatkan uang. Daya beli rendah, orang tak ada beli karena kesulitan hidup. Mau berjualan sayur di pasar-pasar nasional, rakyat susah membeli karena kesulitan hidup. Mau menjadi kuli bangunan, susah karena tidak ada orang yang membangun rumah karena uang tidak ada. Mau masuk jadi pegawai pabrik, pekerja kasar, tidak bisa masuk karena lowongan tidak ada. Pabrik-pabrik mana yang tutup? Sahabat BN, benar-benar rezim ini betul-betul rezim yang sedikit pun tidak mencerminkan ada kepeduliannya kepada rakyat. Tidakkah mereka ini berpikir kalau tim dari pemimpin Turki itu melihat mereka joget-joget, padahal mereka itu tahu nasib rakyat Indonesia sekarang ini. Mereka itu tahu dengan kesulitan Indonesia sekarang ini. Mereka itu tahu dengan susahnya ekonomi di Indonesia ini sekarang ini. Tidak kesadar mereka bahwa mereka itu mungkin akan dicibirkan oleh tim yang datang dari Turki ke sini itu, melihat mereka joget-joget ini. Sahabat BN, kalau begini tentu kita prihatin jadinya. Percuma agaknya Presiden Prabowo membuat kabinet gemuk, yang gemuknya bukan alang kepalang. Kementerian yang biasanya satu sekarang sudah menjadi dua, yang membuat biayanya berlipat-lipat. Sedangkan untuk biaya rakyat saja susah. Sahabat BN, apa lagi yang hendak dikatakan oleh rakyat melihat fenomena pejabatnya, penguasanya yang seperti sekarang ini. Dan kalau begini, memang wajar rakyat menilai bahwa untuk mendapatkan kekuasaan bukan tak mungkin dengan segala bentuk cara, walaupun caranya cara kecurangan. Sebab orang-orang yang tidak pro rakyat lah yang ingin menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Tetapi kalau orang-orang yang benar mengabdi untuk rakyat setelah berkuasa, dia tidak akan mau melakukan kecurangan. Ini menunjukkan bahwa memang tidak ada sedikit pun jiwanya merasa pro terhadap rakyat. Tidak ada rasa sedih dan duka dalam batinnya ketika melihat rakyatnya susah. Susah oleh kebijakan mereka. Seperti kebijakan gas LPG 3 kg. Ditambah lagi sekarang kebijakan membuat barcode untuk rakyat kecil membeli BBM di SPBU. Orang tua-tua mana tahu dengan barcode, tetapi kalau tidak ada barcode mereka tidak bisa membeli BBM untuk mobilnya. Kadang mobilnya hanya gunanya baginya untuk membawa kelapa dari dusun ke pasar, untuk mengangkut barang-barang dagangan kecil-kecil mereka dari pasar ke pasar. Sahabat BN, tidak ada yang bisa kita katakan sekarang ini lagi untuk rezim ini, untuk kabinet merah putih Pak Prabowo ini. Tidak ada lagi apa yang bisa dikatakan lagi ini, tidak ada bisa. Apa yang kita jadikan lagi untuk meyakinkan kita bahwa pemerintahan sekarang ini, para menteri ini
berjuang untuk rakyat, bekerja untuk rakyat. Kalau ketika rakyat susah, joget-jogetnya tidak bisa kita bayangkan. Menari-nari dia, berjoget-joget ria dia, bernyanyi-nyanyi ria mereka di tengah-tengah penderitaan rakyat. Tidak ada kata yang bisa kita katakan lagi, sahabat BN. Demikian saja. Mari kita renungkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.